Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Lia Priyansari dengan NIM 10-2018-105. Saya dari Angkatan 2018, Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Tridha Wacana. Sekarang saya akan melakukan simulasi praktikum patologi klinik blok 19, kardiovaskular 2. Saya akan melakukan pengambilan darah vena, pengambilan darah kapiler, hitung trombosit, dan juga retraksi bekuan. Sebelum itu, jangan lupa untuk cuci tangan, gunakan handscoon dan juga maskernya. Dalam pengambilan darah vena, kita posisikan tangan pasien senyaman mungkin, kemudian kita lihat vena yang akan ditusuk. Apabila kurang jelas, bisa minta pasien untuk mengepalkan tangannya. Kemudian kita pasangkan torniket, jangan terlalu kuat dan juga jangan terlalu lama. Kita lakukan tindakan asepsis dengan menggunakan kapas alkohol. Kita ambil spuit dan juga buka di depan pasien. Dari titik penusukan kita mundurkan setengah senti. Kemudian kita tusuk dengan membentuk sudut 10 sampai dengan 30 derajat. Apabila jarum sudah benar ada di lumen, akan terasa seperti menusuk ruang yang kosong dan juga akan ada darah yang keluar. Apabila jarum terasa menusuk ruang yang kosong namun belum ada darah yang keluar, boleh ditarik sedikit spuitnya untuk memastikan apakah benar dia ada di lumen atau bahkan bisa ke jaringan. Kemudian kita pindahkan posisi tangan, sekarang tangan kiri yang memegang spuit tanpa mengubah posisinya. Kemudian tarik perlahan seperlunya 2 sampai dengan 3 cc. Kita tutup kembali spuit dan juga kita lakukan tindakan asepsis. Dalam pengambilan darah kapiler, kita pilih jari yang cukup baik di antara jari kedua, ketiga, dan juga keempat yang tidak ada luka, vaskularisasinya bagus. Kemudian kita masas jari. Lakukan tindakan asepsis dengan menggunakan kapas alkohol. Dengan menggunakan alat yang berisi lancet pipi, kita tusuk ke jari. Setelah darah keluar, hapus darah pertama dengan menggunakan kapas kering. Kita ambil darah setelah darah hapusannya. Kemudian, setelah selesai pengambilan darah, kita lakukan tindakan asepsis kembali. Sekarang saya akan melakukan hitung trombosit. Kita memerlukan darah EDTA, amonium oksalat 1%, kemudian pipetoma eritrosit yang berbiji merah dengan skala 0,5, 1 dan juga 101 yang dihubungkan dengan selang dan juga spuit. Kemudian di sini juga ada kamar hitung dan juga kaca penutup serta ada mikroskop. Yang pertama kita lakukan adalah kita bilas terlebih dahulu pipetoma eritrositnya supaya nanti trombositnya tidak menempel pada pipetoma. Kita keringkan dengan tisu kering. Setelah itu kita ambil darah EDTA-nya sampai dengan skala 0,5. Kita ambil amonium oksalat 1% sampai dengan skala 101. Kita lepaskan dari selang. Kemudian kita homogenisasi. Kita buang 2 sampai dengan 3 tetes. Kita siapkan kamar ukur dan juga kaca penutup. Kita teteskan jangan terlalu banyak karena akan merubah tinggi kamar ukur dan juga volume kamar ukurnya. Kita lihat di bawah mikroskop. Pada mikroskop nanti kita akan turunkan kondensor dan juga kita tutup diafragmanya. Kita lihat dengan perbesaran 10 kali untuk melihat 5 bidang sedang di tengah atau 1 bidang besar di tengah. Kemudian kita hitung trombosit dengan menggunakan perbesaran 40 kali. Trombositnya akan terlihat kecil, berwarna
gelap kehitaman atau kehijauan. Di sini kita akan membaca trombosit dari sisi kiri ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke bawah, ke kanan seperti itu. Kemudian untuk sel yang bersinggungan dengan tepi atas dan juga tepi kiri dihitung, sedangkan sel yang bersinggungan dengan tepi kanan dan juga bawah tidak. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan retraksi bekuan. Di sini saya memerlukan sampel darah vena kurang lebih 5 cc yang diletakkan pada tabung sentrifuge berbahan plastik dan juga memiliki skala, dan juga di atasnya dimasukkan lidi. Setelah ini kita akan sentrifuge selama 2 sampai dengan 3 jam. Setelah disentrifuge selama kurang lebih 3 jam, kita akan menilai konsistensi bekuan darah hasil dari retraksi bekuan. Ini adalah bekuan darah yang terbentuk. Di sini kita bisa nilai konsistensinya kenyal. Kemudian kita pisahkan bekuan darahnya, kemudian kita sentrifuge ulang untuk darah yang tersisa. Setelah dilakukan sentrifuge ulang, maka kita akan mendapatkan serum yang tersisa. Di sini kita hitung volume serum yang tersisa dibagi dengan volume darah awal tadi dikali dengan 100%. Di sini ada tersisa 2 cc. Awal darah tadi adalah 5 cc, jadi 2/5 dikali 100% adalah 40%. Untuk batas normal retraksi bekuan ada di kisaran 40 sampai dengan 60%.